Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis ya. Karena untuk empat hal itu sangat berbeda sekali, namun sangat terkait sekali ya untuk penyakit asam lambung gitu ya. Jadi biasanya kalau yang sedang mengalami asam lambung itu suka terikuti dengan GERD, kemudian terikuti dengan anxiety, kemudian terikuti dengan psikosomatis. Nah, seperti itu ya teman-teman. Padahal itu empat hal itu sangat berbeda sekali, tetapi ada kaitannya untuk asam lambung gitu ya. Jadi saya akan jelaskan tentang asam lambung itu seperti apa, kemudian GERD itu seperti apa, kemudian anxiety itu seperti apa, kemudian psikosomatis itu seperti apa, untuk kalian pahami, agar kalian memahami, agar kalian bisa mengerti. Dan seandainya kalau sudah mengerti, sudah paham, itu kalian akan punya jalan tersendiri ya, akan punya metode sendiri untuk mengobati asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan videonya, seperti biasa mohon di-subscribe dulu, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Kalian cukup memijit saja tulisan yang warna merah ya di bawah, tulisan warna merah subscribe, mohon di-subscribe aja. Karena biar video saya itu cepat berkembang dengan baik ya. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya ya untuk nge-share video tentang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terhadap kalian ya teman-teman ya. Dan selain itu juga mohon video saya itu dibagikan di Facebook, di WA, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya, agar orang-orang yang belum tahu, orang-orang yang belum paham bagaimana cara keluar ya dari asam lambung dan anxiety psikosomatis itu dia bisa tahu bagaimana caranya, metode penyembuhannya seperti apa ya. Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sembuhnya dengan dipelajari, kemudian dengan dipahami. Setelah mengerti, lakukan cara-caranya, lakukan metode-metode penyembuhannya, insya Allah ya kalian bakalan sembuh dengan total, amin ya robbal alamin. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu mengenai apa itu asam lambung ya. Nah, sebetulnya asam lambung itu tidak berbahaya teman-teman ya. Catat sekali lagi, asam lambung itu tidak berbahaya, karena semua orang pun itu mempunyai asam lambung ya. Karena asam lambung itu diproduksi, dihasilkan oleh tubuh kita sendiri untuk membantu pencernaan kita. Nah, itu teman-teman ya. Jadi asam lambung itu tidak berbahaya sama sekali ya, tetapi asam lambung itu dihasilkan oleh tubuh kita untuk membantu sistem pencernaan kita gitu ya. Dan asam lambung itu sangat berguna sekali teman-teman ya, sangat berguna sekali untuk bisa untuk membunuh kuman atau bakteri yang kurang baik yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada bakteri yang kurang baik, kemudian virus yang kurang baik, itu bisa dibunuh dengan asam lambung kita sendiri ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, contohnya beginilah. Asam lambung itu membantu pencernaan kita itu kalau misalkan kita makan masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung itu si makanan itu dicerna ya, diproses oleh asam lambung kita untuk menjadi energi ya buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu teman-teman ya tentang asam lambung ya. Jadi asam lambung tidak berbahaya ya. Namun ya, akan tetapi asam lambung itu bisa mengganggu kita kalau seandainya tidak pada tempatnya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi asam lambung itu tempatnya yang di lambung ya. Kalau misalkan keluar dari lambung, nah itu bisa mengganggu kita ya. Nah, banyak sekali sensasinya ya yang dirasakan oleh penderita asam lambung ketika asam lambungnya keluar ya dari lambungnya sendiri, karena yang bisa menahan asam lambung itu ya lambungnya sendiri, karena asam lambung itu sifatnya itu sangat asam sekali ya.
Jadi untuk menghancurkan makanan kemudian diolah menjadi energi, ya itu keasamannya ya. Jadi ketika keluar dari lambungnya itu pasti tidak nyaman ya, dan banyak sekali sensasinya yang dirasakan ya. Nah sekarang sensasi yang dirasakan itu sangat banyak sekali, diantaranya biasanya kalau misalkan asam lambungnya sedang terganggu itu ada perasaan perut panas ya, di lambung itu ada perasaan sensasi panas ya, kemudian dada serasa panas ya, kadang diikuti dengan sakit dada ya, sakit dada sebelah kiri, kadang sebelah kanan, dan sakitnya itu sampai menusuk ke belakang ya teman-teman ya. Nah itu ya, jadi sensasi daripada asam lambung ya. Kemudian kalau misalkan di tenggorokan itu suka kadang kayak mengganjal ya, jadi nggak nyaman lah di tenggorokan gitu ya, kadang di mulut juga masem gitu ya, kadang ada rasa kecut gitu, kadang panas mulutnya. Nah itu ya sensasi daripada asam lambung, banyak sekali sebetulnya sensasi asam lambung itu ya. Nah itu ya teman-teman ya, jadi asam lambung itu tidak berbahaya, tetapi bisa mengganggu kalau seandainya asam lambungnya itu tidak pada tempatnya dan sensasinya seperti itu teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian sekarang tentang GERD ya. Apa itu GERD? GERD itu gastroesophageal reflux disease ya gitu ya. Jadi GERD itu gastroesophageal reflux disease gitu ya. Itu sebetulnya bahasa dari luar ya. Kalau misalkan bahasa kitanya, bahasa kerennya, bahasa populernya itu adalah makanan yang kembali. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mengingat tentang kata-kata makanan yang kembali, kita mengulang ya. Kalau misalkan ngelihat anak kecil yang sering nyusu gitu ya, kemudian suka mual, muntah keluar lagi. Nah mungkin bisa saja ya anak kecil juga, bayi itu bisa dikatakan GERD. Cuman untuk keterangan seperti itu saya bukan dokter, saya bukan ahli medis. Nanti untuk keterangan seperti itu silakan tanyakanlah ke dokter ya. Tetapi kalau untuk mengingat kata-kata makanan yang kembali, ya mungkin anak kecil juga punya GERD ya, seperti itu ya teman-teman. Cuman saya tidak tahu, kalau untuk keterangan lebih lanjut silakan boleh tanyakan ke dokter ya. Cuman kalau untuk GERD, gastroesophageal reflux disease, itu artinya makanan yang kembali gitu ya. Jadi kita sering muntah gitu ya. Nah apakah itu berbahaya? Tidak ya, anak kecil aja ya kan sering muntah ya, sering keluar lagi makanannya ya. Jadi saya katakan GERD itu tidak berbahaya. Namun ya, GERD itu bisa mengganggu kalau seandainya kita itu keseringan ya. Gitu. Jadi kalau sekali dua kali kita muntah gitu ya karena mual gitu ya, nggak apa-apa ya. Tetapi bisa mengganggu kalau seandainya itu sering ya kita lakukan. Jadi setiap hari kita mual, setiap hari kita muntah. Nah itu yang cukup mengganggu kita ya. Nah biasanya yang terkena GERD itu yang sering muntah, sering mual gitu ya, itu biasanya karena katup esofagus kita itu kurang bekerja dengan baik. Nah itu teman-teman ya. Jadi apa itu esofagus? Nah esofagus itu semacam kayak klep ya di bagian sini, itu jadi pembatas antara kerongkongan sama lambung kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita makan ya, masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian esofagusnya membuka, dan setelah membuka makanan masuk ke dalam lambung, diolah dalam lambung. Nah itu yang harusnya itu esofagusnya itu menutup kembali, nah gitu ya, agar makanan itu tidak keluar atau asam lambungnya itu tidak keluar. Nah biasanya yang punya GERD kasusnya itu rata-rata esofagusnya kurang bekerja dengan maksimal gitu ya. Jadi tidak berfungsi dengan baik lah. Jadi kadang mungkin agak kendor gitu sehingga asam lambungnya itu keluar ya. Jadi akhirnya mual ya, kemudian dada panas gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang GERD itu biasanya rata-rata esofagusnya ya yang kurang berfungsi dengan baik. Nah kenapa bisa mual gitu ya yang terkena GERD? Itu memang biasanya itu ada tekanan berlebih ya, di lambung kita itu ada tekanan berlebih, mungkin berbentuknya gas. Jadi ada dorongan yang kuat lah dari lambung kita untuk keluar ya, dan kemudian esofagusnya membuka ya, akhirnya asam lambung keluar gitu ya. Jadi ada tekanan berlebih di dalam lambung kita, kemudian mendorong gasnya keluar atau asam lambungnya keluar, akhirnya menghasilkan dada itu panas ya, karena
yang bisa menahan asam lambungnya itu adalah lambungnya sendiri, dan ketika keluar itu masuk ke kerongkongan ke sini, itu kerongkongan itu serasa panas ya, serasa panas, akhirnya dada itu panas, sensasinya dada panas, padahal itu dari kerongkongan ya, kerongkongan kita yang panas, cuman kerongkongannya adanya di dada, jadi serasanya itu dada yang panas, kemudian selalu diikuti dengan rasa sakit sampai menusuk ke belakang. Nah itu teman-teman untuk GERD ya, sensasinya banyak sekali ya. Untuk GERD itu ada perasaan kembung ya karena ada gas gitu ya, kemudian begah gitu ya, kemudian sering mual gitu karena ada dorongan dari dalam ya, sering mual, kemudian tidak ada selera makan, jadi lambung kita tuh, perut kita itu serasa kenyang aja gitu, padahal itu kenyang dari gas ya. Nah kemudian sering sendawa, sering kentut. Nah itu untuk sensasi GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk barusan asam lambung sudah, kemudian GERD sudah, kemudian anxiety. Nah ini teman-teman ya, apa itu anxiety? Anxiety itu adalah cemas ya, kecemasan. Nah, kalau misalnya kecemasan itu berbahaya Pak? Tidak. Saya katakan kecemasan tidak ya, karena semua orang mempunyai rasa cemas gitu ya. Kalau misalkan contoh gini lah, biasanya seorang orang tua itu akan cemas kalau misalkan lihat anaknya, waduh ini udah malam nih, anak saya belum pulang nih, itu pasti ada rasa cemas, ada rasa was-was ya. Jadi saya katakan rasa cemas, rasa was-was itu tidak berbahaya, karena rasa cemas itu adalah bentuk pertahanan atau bentuk apa ya, yang dihasilkan oleh pikiran kita, yang dihasilkan oleh apa ya. Jadi saya katakan anxiety itu tidak berbahaya ya, karena semua orang itu punya. Jangankan kalian yang sedang mengalami asam lambung, orang yang tidak mengalami gangguan asam lambung pun itu mempunyai rasa cemas gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau misalkan cemas tidak berbahaya ya, tetapi cemas itu bisa mengganggu kalau seandainya berlebih. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau cemas itu berlebih, nah itu bisa mengganggu kita. Jadi segala sesuatu pun dicemasnya itu berlebihan gitu ya. Pengen ini, mau itu, cemas gitu kan. Datang ini, datang informasi, cemas. Nah itu yang bisa mengganggu kita ya. Padahal kecemasan itu semua orang punya, namun ketika kita yang sedang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, nah itu kecemasan yang berlebih, nah itu yang bisa mengganggu ya. Jadi mohon sama teman-teman, kalau misalnya ada sensasi apapun, tolong jangan dicemaskan, pahami dulu, sadari dulu kalau misalkan itu memang sensasi daripada asam lambung GERD ya, jangan dicemaskan gitu ya. Nah biasanya kalau untuk cemas itu sensasinya sangat banyak sekali dan beragam sekali, dan rata-rata yang mengalami cemas berlebih itu biasanya nih ya, itu takut akan menghadapi kematian gitu ya. Jadi kalau misalkan ada cemas berlebih itu biasanya orangnya itu suka takut akan kematian gitu ya. Jadi karena takut kematian, karena ada sensasi yang dirasa, akhirnya tak berpikirnya yang lain-lain, akhirnya takut akan mati ya, karena ada sensasi hal yang baru yang dirasakan. Nah karena takut mati, akhirnya jadi sering berdiam diri di rumah ya, karena mau melakukan sesuatu itu sebab takut ya. Jadi kebanyakannya berdiam diri di rumah ya, kemudian merasakan was-was gitu ya, kemudian sering khawatir gitu ya. Dan kemudian kalau semua itu sering terjadi gitu ya, sering terjadinya itu, maka aktivitasnya akan terganggu ya, akan terbatasi ya. Karena mau melakukan sesuatu pun itu pasti takut ya, takut akan cemasnya datang, takut akan kematian ya, dan bla 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 dan lain-lainnya sebagainya ya. Nah itu teman-teman ya. Dan biasanya kalau yang cemasnya itu berlebih itu suka berpikir yang lain-lain. Contoh kalau misalkan mendengar suara ambulan pun itu akan merasa takut ya. Mendengar ambulan, kemudian mendengar kabar duka gitu ya, itu selalu takut gitu ya, akhirnya jantungnya berdebar gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk anxiety itu sebetulnya tidak berbahaya, tetapi kalau misalkan anxiety itu berlebihan itu cukup mengganggu ya. Jadi anxiety tidak berbahaya, tetapi dapat mengganggu kalau seandainya cemasnya berlebihan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian anxiety sudah, kemudian sekarang psikosomatis. Nah apa itu psikosomatis? Psikosomatis itu diambil dari dua kata ya. Yang pertama psikis atau pikiran, yang kedua soma atau tubuh. Nah,
Apakah kalian mempunyai psikis? Apakah kalian mempunyai soma atau tubuh? Nah, kalau misalkan punya dua-duanya, apakah itu berbahaya? Tidak ya teman-teman ya. Jadi semua orang juga punya ya, psikosomatis itu semua orang punya ya. Jadi psikis itu pikiran, soma itu tubuh gitu ya. Jadi semua orang punya, dan psikosomatis itu tidak berbahaya gitu ya. Tetapi bisa mengganggu kalau seandainya di depannya disisipi dengan kata penyakit. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di depannya ada kata-kata penyakit psikosomatis. Nah itu yang bisa mengganggu kita ya. Jadi kenapa dikatakan seperti itu? Jadi kalau misalkan kita yang berpikir ya, tubuh yang merespon gitu ya. Kalau misalkan ada sensasi, waduh ini bakalan sakit perut nih, waduh ini bakalan sakit perut nih. Jadi pikiran yang berbicara, nah tubuh yang merespon. Sebetulnya yang tadinya tidak akan sakit perut karena pikiran yang berjalan, waduh ini bakal sakit perut, maka akhirnya bakal terjadi sakit perut. Nah itu teman-teman ya, setahu saya gitu ya. Jadi pikiran yang berkata, tubuh yang merespon. Jadi makanya untuk yang punya asam lambung dan ansiety psikosomatis, jangan kalian berpikir waduh ini sakit akan lama, waduh ini sakit akan lama. Tidak ya, jangan seperti itu, karena takutnya tubuh kalian merespon jadi sakitnya yang tambah lama gitu ya. Makanya ditanamkan dalam pikiran bahwa sakit ini tidak akan lama, sakit ini bakalan sembuh. Dan kalau misalkan kalian berpikir terus-terusan seperti itu, menanamkan dalam pikiran gitu ya, nanti tubuh kalian merespon sendiri dan kalian akan sembuh dengan total gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk asam lambung, GERD, ansiety psikosomatis itu kalau datangnya berbarengan, kalau itu sudah bergumul dalam tubuh kita gitu ya, itu bisa menjadi kita itu kekurangan gizi gitu ya. Nah jadi karena orang normal gitu ya, kalau misalkan bekerja walaupun keluar keringat itu lelahnya kan, capeknya kan segitu ya. Tetapi kenapa yang punya penyakit asam lambung dan ansiety psikosomatis itu lelahnya itu berlebih, sangat berlebih ya, cepat lelah gitu ya. Nah itu karena kita harus pahami, karena kita harus sadari bahwa pencernaan kita itu sedang bermasalah. Jadi kalau misalnya ada masukan vitamin, gizi gitu ya, diserapnya itu belum sempurna ya. Diserapnya belum sempurna, jadi cuma sedikit lah. Udah hanya diserapnya tidak sempurna, diserapnya sedikit, tambah kita bekerjanya keras. Bekerjanya seperti apa? Ya karena pikiran kita yang bekerja gitu ya. Jadi karena energi kita itu habis untuk berpikir ya, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, akhirnya energinya cepat habis ya. Dan kalau misalkan kekurangan gizi atau kekurangan nutrisi ya, karena asam lambung dan ansiety psikosomatis itu asupan gizinya kurang seimbang gitu ya, yang masuknya sedikit, yang keluarnya banyak gitu, itu akan menimbulkan sensasi yang lain-lain ya. Sensasinya seperti apa? Di antaranya nih ya, lemas, kemudian kelayangan ya. Jadi keseimbangan tubuh kurang lah, karena memang asupan gizi sama nutrisinya itu tidak seimbang ya. Yang harusnya sekian persen, ini karena pencernaannya sedang terganggu, jadi cuma sedikit terserapnya gitu ya. Yang akhirnya kekurangan gizi, yang akhirnya menghasilkan lemas, kelayangan, oleng, kayak orang gempa lah gitu, kayak orang macam menghadapi gempa kan, oleng kayak gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan dari mata itu suka buram gitu ya, kemudian mudah lelah ya, karena yang memang energinya cepat habis ya, karena pikiran yang berjalan ya. Kemudian malas bergerak, malas ya, jadi tidak ada energi, tidak ada semangat karena energinya habis ya. Nah itu teman-teman ya, karena asupan gizinya yang tidak normal, diserapnya tidak sempurna, akhirnya mudah lelah, lemas gitu ya. Jadi kalau misalkan gizinya bagus, serapannya ini bagus gitu ya, itu tidak akan kekurangan gizi. Nah itu teman-teman, makanya saya di video-video sebelumnya juga saya menyarankan kalau misalkan untuk teman-teman yang sedang mengalami asam lambung dan ansiety psikosomatis, gizinya harus tetap banyak ya, harus banyak. Walaupun kalian banyak, itu kalian terserapnya itu tidak akan sempurna ya, karena kalian lambungnya sedang bermasalah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video tentang asam lambung, GERD, ansiety psikosomatis. Jadi kalian
pahami dulu, pelajari dulu, dan kalau sudah dipelajari, sudah paham, kalian sudah mengerti, baru kalian juga dapat mengobati dengan sendiri tanpa obat ya. Karena memang untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu memang kita itu dituntut untuk pintar ya, dituntut untuk mempelajarinya, karena biar tahu ya tentang asam lambung GERD anxiety psikosomatis, nanti akan keluar sendiri jalan keluarnya seperti itu teman-teman ya. Karena untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu penyakitnya berbeda ya, bukan sama dengan penyakit yang lain ya. Kalau penyakit yang lain itu kita sakit 1-2 hari, kita minum obat 1-2 hari itu kita bakalan sembuh ya. Tetapi untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu perlu tahapan, perlu metode ya, dan perlu tempo ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi pengobatannya hanya 3P pengalaman saya ya. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu cara pengobatinya seperti apa, kalian sudah paham, nanti saya akan share tentang cara mengobati asam lambung GERD anxiety psikosomatis tanpa obat ya. Kenapa mengobatinya tanpa obat? Karena semua orang itu asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu berbeda ya. Jadi saya dulu mengobatinya tanpa obat karena saya tahu, saya paham kondisi saya seperti apa. Jadi kalau misalkan mau masuk obat itu kasihan ke lambungnya ya. Jadi makanya untuk obat-obatan pelajari dulu ya, pahami dulu kondisi kalian ya. Pelajari dulu tentang asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nanti kalau misalnya sudah pelajari, kalian akan paham sendiri dengan kondisi kalian ya. Dan kalau kalian sudah paham dengan kondisi kalian ya, tahu ya dalam-dalamnya seperti apa ya, memahami. Jadi kalian juga kalau misalnya mau memasukkan sesuatu pun, kalian nanti akan berpikir 2 kali ya. Kalau misalkan waduh, kalau misalkan saya mau makan obat ini, kasihan dong lambung saya gitu ya. Waduh, nanti ada kikisan di esofagus atau kikisan di dinding lambung gitu ya. Jadi nah itu teman-teman. Nanti saya akan jelaskan lah di video selanjutnya untuk keterangan tentang kenapa saya tidak memakai obat-obatan, baik itu dari dokter, baik itu herbal, baik itu obat-obat kampung ataupun macam-macam bla bla bla. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya tidak memakainya, dan sampai sembuh sekarang juga saya tidak memakainya. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Tolong pelajari dulu, tolong pahami dulu ya, biar kalian mengerti, biar kalian cepat paham. Nanti kalau sudah mengerti, kalian bisa tahu ya metode-metodenya seperti apa, cara menanganinya, sensasi yang datang itu seperti apa. Nanti kalian juga bisa tahu dengan sendirinya ya. Nah itu teman-teman, semoga sekarang kalian yang sedang mengalami asam lambung GERD anxiety psikosomatis cepat paham, cepat mengerti, dan cepat sembuh dari penyakit asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Selamat berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.